Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari Senin tanggal 18 November 2020 ini, pada pembahasan materi yang sekarang ini adalah materi tentang sholat Jumat. Sebelum memulai materi pada pagi hari ini, Bapak akan mengabsen siapa yang tidak berangkat pada pagi hari ini. Alhamdulillah untuk hari Senin tanggal 18 November 2020 ini semua pada berangkat. Langsung saja untuk memulai materi pada pagi hari ini. Apakah hari Jumat itu ada yang tahu? Hari Jumat itu adalah hari yang istimewa. Kenapa? Ya bisa dikatakan ada orang yang menyebutnya hari Jumat itu adalah hari dari semua raja satu minggu itu. Pada hari Jumat ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena kenapa? Karena itu hari Jumat itu memiliki kekhususan dan memiliki keistimewaan tersendiri dari hari yang lain. Selanjutnya adalah hari Jumat itu adalah hari yang lebih baik dari hari yang lain juga. Untuk itu para kaum muslimin, khususnya untuk laki-laki itu sholat zuhur diganti dengan sholat Jumat. Ada yang tahu tentang sholat Jumat? Nah, sholat Jumat itu adalah sholat 2 rakaat pada waktu zuhur dan dilaksanakan pada hari Jumat, yang dilakukan secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Nah, untuk sholat Jumat itu hukumnya adalah fardhu ain. Fardhu ain itu apa? Fardhu ain adalah hukumnya yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan setiap orang yang telah memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Jadi untuk sholat Jumat itu adalah yaitu hukumnya adalah fardhu ain, yaitu kewajiban yang mesti ditunaikan. Kewajiban menunaikan sholat Jumat itu dikecualikan bagi beberapa orang. Yang pertama yaitu hamba sahaya, dan terus yang kedua yaitu kaum wanita, terus yang ketiga anak-anak, dan selanjutnya orang sakit, dan yang terakhir yaitu orang yang sedang bepergian atau musafir. Syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat yaitu ada beberapa. Ada poin-poin. Yang pertama itu untuk orang yang wajib mengerjakan sholat Jumat adalah orang yang memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu 1. Islam. Jadi orang itu yang pertama adalah harus Islam, beragama Islam. Yang kedua adalah balik atau dewasa, yang sudah ditandai dengan yang cowok itu biasanya sudah mimpi besar. Terus yang ketiga yaitu berakal. Jadi orang itu tidak gila, harus mempunyai akal untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus yang keempat adalah sehat. Jadi jiwa badannya itu harus benar-benar sehat. Ya. Terus yang kelima yaitu laki-laki. Yang keenam adalah merdeka. Terus yang terakhir adalah penduduk tetap atau mukim, ya, artinya bukan musafir. Jadi yaitu adalah musafir itu apa? Orang yang sedang bepergian. Kemudian syarat sah sholat Jumat yang pertama adalah sholat Jumat itu diadakan dalam satu tempat atau tempat tinggal, baik di kota maupun di desa. Jadi misalnya kalau kita di ladang, misalnya kalau kita di hutan, itu apakah boleh membuat jamaah sholat Jumat? Yaitu kalau kita ladangnya, hutannya itu jauh dari perkampungan atau desa, itu tidak boleh. Karena apa? Yaitu syaratnya yang pertama yaitu satu tempat tinggal, baik di kota maupun di desa itu harus dekat dengan permukiman. Terus yang kedua, sholat Jumat diadakan secara berjamaah, yaitu sholat Jumat tidak boleh diadakan secara sendiri-sendiri. Misalnya di masjid ini, di musola ini, itu tidak boleh. Sholat Jumat itu harus dilaksanakan dan dilakukan di satu kampung, itu harus menjadi satu. Ada beberapa fatwa yang menjelaskan apakah sholat Jumat itu, terus berapakah jumlah makmum dalam sholat Jumat itu. Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat dari 1. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu menjelaskan adalah 4 orang. 4 orang itu 1 termasuk imam. Terus yang kedua adalah Imam Auza'i, yaitu harus minimal 12 orang. Yang ketiga adalah Imam Syafi'i, itu adalah 40 orang. Tapi menurut fatwa Tajul Muhammadiyah itu tidak ada pembatasan dalam masalah jumlah makmum itu tersendiri. Selagi itu dilaksanakan secara berjamaah, sholat Jumat itu tetap sah, ya. Terus yang ketiga adalah sholat Jumat dilaksanakan setelah matahari tergelincir. Nah,
matahari tergelincir, yaitu tanda-tandanya pada waktu sholat zuhur. Sholat zuhur misalnya matahari segini terus agak miring sedikit, nah itu sudah memasuki waktu sholat Jumat atau waktu sholat zuhur. Nah, sholat Jumat itu sudah bisa dilaksanakan. Kemudian sunah-sunah sholat Jumat, yang pertama adalah mandi, seperti mandi janabah, yaitu bisa memakai pakaian yang terbaik. Terus yang kedua, memakai wangi-wangian jika punya. Misalnya mas-mas ini mempunyai pakaian yang baru, itu boleh, menurutnya yang terbaik itu boleh dipakai. Terus sunahnya lagi adalah memakai parfum. Jika mas itu punya parfum, itu boleh disemprotkan sebelum pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua yaitu bersegera pergi ke masjid atau jamaah Jumat. Hendaklah bersegera pergi ke masjid dan jamaah berangkat dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat itu seperti mandi janabah, kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, maka ia akan mendapat pahala seakan-akan ia berkorban seekor unta. Terus kalau kalian berangkat di waktu yang kedua, kalau seakan-akan itu kalian berkorban seekor lembu. Kalau kalian berangkat di waktu yang ketiga, seakan-akan kalian tuh berkorban seekor kambing. Terus kalau kalian berangkat di waktu yang keempat, kalian tuh seakan-akan berkorban seekor ayam. Terus kalau kalian berangkat di waktu yang kelima, kalian tuh seakan-akan berkorban hanya sebutir telur. Nah, kalau kalian sudah tahu ini, pasti kalian akan berlomba-lomba untuk bersegera pergi masjid pada waktu hari Jumat itu. Jika imam sudah datang, sudah muncul, maka malaikat hadir pulang untuk mendengarkan khutbahnya menurut hadis riwayat jamaah selain Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang ketiga itu tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi meskipun khatib sudah memulai khutbahnya, apakah kita boleh melakukan sholat 2 rakaat itu? Nah, jawabannya adalah boleh, tetapi kita harus mempercepat gerakan sholatnya. Terus selanjutnya kita harus mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib itu. Terus yang keempat yaitu orang yang datang terlambat tidak boleh mengganggu jamaah yang datang dahulu. Dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari diriwayatkan bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mengenakan wangi-wangian bila ada dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian keluar dengan tenang sampai ke masjid, lalu mengerjakan sholat sunnah jika ia menginginkannya dan ia tidak mengganggu orang lain, kemudian tenang mendengarkan khutbah imam sejak ia datang hingga mengerjakan sholat sunnah, maka yang demikian itu menjadi pembebas dosanya antara hari Jumat ke hari Jumat berikutnya. Nah, sudah jelaskan kalau kita mengerjakan sholat Jumat terus memakai yang disunah-sunahkan, misalnya pakaian yang terbaik, terus memakai wangi-wangian, terus melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu pahala yang kita dapatkan yaitu pembebasan dosa dari hari Jumat ini ke Jumat selanjutnya atau seminggu yang selanjutnya itu dibebaskan dosa-dosanya. Bapak sudah menyampaikan materi tentang sholat Jumat, yaitu tentang pengertian sholat Jumat, syarat-syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat, terus sunah-sunah sholat Jumat yang dilaksanakan itu yang baik gimana. Dalam materi ini, kalau kita sudah memahami, kalau kita sudah mengetahui, alangkah baiknya kita mengerjakan apa yang baik. Untuk itu, marilah kita menutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apabila Bapak menerangkan banyak salah kata, Bapak mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.